Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Selama bertahun-tahun ini, Heiyu yang selalu dalam pelarian menggunakan alias untuk menyembunyikan identitasnya. Alias yang dia gunakan sebagian besar terkait dengan pengalaman yang dia miliki ketika dia bersama Qin Yu. Dia menggunakan alias itu untuk menantikan ikatan persaudaraan. Dan kali ini Heiyu menggunakan nama samaran Tuan Liu Xing. Yang paling dia inginkan adalah bertemu saudara-saudaranya lagi. Dan sebelumnya tepat ketika dia mencapai titik putus asa kakak laki-laki dan laki-laki keduanya muncul. Pada saat ini Heiyu merasakan sensasi panas mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, kekuatannya tiba-tiba mencapai puncak. Kakak monyet, tunggu aku. Tombak panjang di tangan Heiyu mulai bergetar, tubuhnya menjadi kabur samar. Dia menyerang menuju Kaisar Iblis level 2 di sebelah kirinya. Adapun dua siluet di langit mereka menyerang masing-masing menuju Kaisar Iblis level 4 dan Kaisar Iblis level 2 lainnya. Tiga Kaisar Iblis yang mengenakan gaun emas masing-masing bertemu dengan lawan mereka sendiri. Mulut Hou Fei terbuka lebar memperlihatkan giginya. Dia tampaknya telah memasuki kondisi mengamuk. Kedua mata merah darahnya sangat menakutkan. Tongkat panjang hitam miliknya dengan ganas menyerang pedang panjang Kaisar Iblis level 2 itu. Setelah itu seolah-olah tongkat hitamnya meminjam kekuatan dari pedang yang bertahan, tongkat itu runtuh lagi. Sebuah tongkat menyerang satu demi satu. Teknik terkuat dari serangan 36 tongkat surga yang mengejutkan, 36 gelombang yang tumpang tindih. Teknik khusus yang bahkan Qin Yu tidak bisa blokir. Hou Fei melanjutkan serangannya dengan panik. Pedang abadi kualitas terbaik itu hanya berhasil memblokir 3 serangan tongkat sebelum hancur. 33 pukulan tongkat yang tersisa tidak berhasil menyelesaikan jalannya. Hanya dalam 3 serangan tongkat, semuanya mendarat di tubuh Kaisar Iblis tingkat 2, sebenarnya satu serangan tongkat sudah cukup untuk membunuhnya, hanya saja kecepatan Hou Fei terlalu cepat. Setelah 3 serangan, bang! Darah berceceran. Daging berserakan dari tulang dan terbang ke seluruh tanah. Naschen Soul itu juga telah dihancurkan oleh serangan tongkat. Tombak panjang hitam disebut tombak penusuk awan. Satu serangan tombak berubah menjadi 9 siluet tombak. Kaisar Iblis tingkat 2 lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya lebar-lebar. Seolah-olah dia mencoba melihat siluet tombak mana yang nyata. Namun pada saat dia berhasil mengatakan bahwa Cloud Piercing Spear telah menusukkan lubang melalui perutnya, Naschen Soul-nya langsung ditembus. Serangan satu jari, teknik terkuat dari teknik jari meteor, teknik yang khusus untuk tingkat alam lubang hitam dari teknik transformasi stellar jari penusuk langit. Bang! Sebuah suara yang jelas bergema. Kabur emas ditembakkan ke arah Kaisar Iblis level 4. Setelah itu tubuh Qin Yu terbang turun dari langit. Kaisar Iblis level 4 berdiri di sana dengan bodoh, di dahinya ada lubang. Di bawah serangan dari Sky Piercing Finger, teknik serangan terkuat yang dimiliki Qin Yu, Demon Emperor level 4 terbunuh di tempat. Dia terbunuh bahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Ketiga bersaudara itu menyerang hampir secara bersamaan. Ketiga Kaisar Iblis itu semuanya terbunuh dengan satu gerakan. Ketiga bersaudara itu berdiri di samping satu sama lain dan saling memandang. Di mata mereka ada kegembiraan emosional. Beberapa puluh orang berpakaian hitam itu dengan cemas menemukan bahwa 3 pemimpin Kaisar Iblis mereka semua terbunuh secara tiba-tiba. Terkejut mereka tanpa konsultasi sebelumnya, semua mulai melarikan diri dengan panik sambil berteriak dengan liar. Lari, saat mereka berteriak mereka mulai lari ke segala arah. Mereka semua mengerti bahwa jika mereka lari ke satu arah maka mereka semua mungkin akan musnah. Qin Yu melihat orang-orang yang melarikan diri ini. Tatapannya menjadi dingin. Tidak ada yang akan hidup. Beberapa ratus orang muncul entah dari mana. Sekaligus mereka mengepung beberapa puluh orang itu.
Hanya dalam sekejap mata semua orang berpakaian hitam itu tewas. Darah telah mewarnai tanah menjadi merah. Adapun beberapa ratus orang itu mereka semua berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Menguasai, pemimpin di antara mereka adalah Kaisar Iblis tingkat 5 Yunming. 4 Kaisar Iblis memimpin level 7, 8 dan 9 Raja Iblis dengan semuanya menyerang bersama, bagaimana mungkin puluhan Raja Iblis itu tidak mati? Dengan niat pikirannya sekelompok orang ini semua dibawa ke alam Jianglan oleh Qin Yu. Sejak beberapa waktu lalu Qin Yu telah menempatkan semua binatang iblis dari atlas 10.000 binatang ke dalam alam Jianglan. Hanya saja tingkat iblis surgawi dan binatang spiritual tingkat Raja Iblis masing-masing terletak di dua tempat. Kedua tempat ini dipisahkan jauh oleh Qin Yu. Melihat sekelompok orang muncul dan membunuh beberapa puluh Raja Iblis, He Yu dan Bai Ling sedikit terkejut. Ketika mereka tiba-tiba menghilang itu bahkan lebih mengejutkan mereka. Ruang sudah mulai berfluktuasi dari pertempuran sebelumnya, sangat berbahaya untuk berteleportasi dalam situasi seperti itu. Meski bawahan itu tidak terlalu kuat tapi melawan orang-orang itu mereka sangat efektif. Jika saya sendiri harus pergi membunuh beberapa puluh orang, saya rasa saya tidak akan bisa membunuh mereka secepat ini. Qin Yu sangat puas. Kakak laki-laki. He Yu menatap Qin Yu. Qin Yu berbalik untuk melihat Xiao Hei. Di dalam matanya ada emosi. Xiao Hei, akhirnya aku menemukanmu. He Yu berulang kali mengangguk, matanya berkedip-kedip dengan air mata. Burung rambut campuran, Hou Fei berjalan mendekat dan menepuk bahu He Yu dengan berat. Siapa yang tahu bahwa Anda benar-benar terlihat cukup tinggi dengan pakaian serba putih. Sayangnya kekuatan Anda hanya pada level Kaisar Iblis level 1. Meskipun itu sedikit lebih tinggi dari ekspektasiku, tapi dibandingkan denganku kamu masih jauh lebih lemah. Hou Fei memasang ekspresi puas. Monyet, He Yu malah tidak peduli. Dia hanya memiliki ekspresi emosional dan bersemangat saat dia melihat Hou Fei. Qin Yu menatap Bai Ling yang berdiri di samping dan kemudian tersenyum ke He Yu. Hei, bukankah seharusnya Anda memperkenalkan nona muda ini kepada kami? Wajah He Yu menjadi merah, dia lalu berjalan ke arah Bai Ling. Melihat adegan ini Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah di dalam hatinya. Dibandingkan dengan di alam fana, Xiao Hei juga telah banyak berubah. Paling tidak dia tidak lagi sedingin es seperti sebelumnya. Juga bajunya tidak lagi hitam abadi seperti dulu. Linger, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. He Yu menarik tangan Bai Ling, wajah Bai Ling masih agak pucat. Dia meringkuk mendekati He Yu. Hanya sepasang matanya yang cerdik yang masih menatap Qin Yu dan Hou Fei dengan rasa ingin tahu. He Yu berkata dengan lembut. Linger, keduanya adalah kakak laki-laki dan kakak kedua yang sering saya ceritakan. Ini monyet saudara kedua saya. He Yu menunjuk ke arah Hou Fei. Bai Ling segera berkata dengan cerdik, kakak kedua. Hou Fei tidak bisa menahan kegembiraannya dan mulai mengangguk berulang kali. He Yu lalu melihat ke arah Qin Yu. Linger, ini kakak laki-laki yang sering aku ceritakan padamu. Saya tumbuh bersama kakak laki-laki sejak kami masih kecil. Tentu saja meskipun kakak laki-laki adalah manusia, tapi dia yang paling saya kagumi dalam setiap aspek. Kakak laki-laki, kata Bai Ling saat dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qin Yu. Mendengar Bai Ling menyapanya seperti itu, Qin Yu menebak hubungan keduanya. Kakak monyet, wajah lembut dan cantik He Yu telah menjadi sedikit merah. Ini adalah gadis yang aku cintai setelah aku naik ke alam abadi dan iblis. Namanya Bai Ling, dia sudah menjadi istriku. Wow, istri, kata Hou Fei dengan suara aneh. Dia bahkan menggunakan tatapan aneh untuk mengamati He Yu dari atas ke bawah. Burung berambut campuran, aku tidak akan pernah mengharapkan ini. Sudah berapa tahun ini, Anda sudah punya istri, dan wanita muda yang pintar ini Bai Ling.
Saya benar-benar tidak tahu mengapa nona muda Bailing berhasil jatuh ke dalam es batu yang tidak memiliki emosi seperti Anda. Nona Bailing katakan padaku, apakah burung rambut campuran ini memaksamu? Jika Anda harus memberitahu saya, maka meskipun saya adalah saudaranya, saya akan tetap menempatkan kebenaran di depan keluarga. Saat dia mengatakan itu, Hou Fei bahkan melambaikan tongkat hitamnya beberapa kali. Tidak, dia tidak melakukannya, saya memutuskan sendiri. Setelah menyelesaikan kata-kata itu dengan tergesa-gesa wajah Bailing memerah. Segera Qin Yu, Hou Fei dan bahkan He Yu mulai tertawa. Cukup Fei Fei, Qin Yu mulai berbicara. Xiao Hei, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertiga bertemu, kita harus mengobrol satu sama lain. Namun tempat ini tidak terlalu aman dan musuh mungkin sekali lagi mengejar kita. Belum terlambat bagi kami untuk mengobrol setelah kami tiba di tempat yang aman dulu. Ekspresi He Yu dan Bailing langsung berubah. He Yu berkata dengan serius. Kakak benar, ayo cepat pergi dari sini. Namun kemana kita pergi? Tanya Bailing bingung. Kalian semua tidak boleh melawan. Saya akan membawa kalian semua ke suatu tempat, kata Qin Yu sambil tersenyum. He Yu menebak dan berkata, kakak, apakah itu King Yu Immortal Mansion? Kembali ke alam mortal, Qin Yu telah menggunakan King Yu Immortal Mansion beberapa kali. Mendengar pertanyaan He Yu, Qin Yu hanya tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya. Tanpa peduli tentang He Yu yang penuh dengan kebingungan, Qin Yu langsung membawa pasangan itu ke alam Jianglan. Alam Jianglan berubah menjadi setitik pasir dan bercampur dengan tanah di taman istana spiritual bintang. Qin Yu percaya bahwa bahkan jika musuh datang lagi, mereka masih tidak dapat menemukan mereka. Keamanan alam Jianglan tidak diragukan lagi. Di dalam alam Jianglan, He Yu dan Bailing tercengang saat mereka melihat sekeliling mereka. Mereka bingung di dalam hati mereka, di mana tepatnya tempat tanpa batas ini berada. Burung rambut campuran, saya yakin Anda kaget. Ini adalah harta terakhir yang diperoleh kakak laki-laki di alam Nian, itu adalah hadiah dari Paman Lan, namanya disebut alam Jianglan. Kata Hou Fei dengan puas diri. Di dalam alam Jianglan kakak laki-laki seperti dewa. Dia mampu menciptakan apapun yang dia inginkan. Qin Yu mengangguk dengan penjelasan Hou Fei. Xiao Hei, apakah kamu masih ingat Misty Mountain Villa? Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tanah di depan Qin Yu mulai berubah. Misty Mountain Villa yang besar muncul dari tanah. Dalam keterkejutan He Yu dan Bailing, seluruh Misty Mountain Villa telah muncul. Kakak ini, He Yu sangat terkejut. Ini adalah alam Jianglan, sebuah suara terdengar dari dekat. Seorang pria yang sosoknya mirip dengan He Yu tapi memiliki tatapan yang lebih dalam berjalan mendekat. Itu adalah Wulan. Wulan tersenyum dan berkata, alam Jianglan meskipun tidak dapat dianggap sebagai alam nyata, tetapi perbedaan di antara mereka juga tidak besar. Kediaman Wulan terletak di sebelah Qin Yu. Segera dia sudah tiba di kediamannya sendiri dan mulai meminum tehnya dengan tenang. Qin Yu tersenyum dan berkata, ada total 3 lapisan dunia di alam Jianglan. Namun dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa membuka dunia level pertama. Namun hanya dengan lapisan dunia pertama, konsentrasi energi roh elemen sudah 10 kali lebih banyak dari dunia luar. Proporsi kedua dunia ini juga berbeda. 10 tahun di sini hanyalah 1 tahun di luar. 10 tahun di sini adalah 1 tahun di luar. Kata Bailing dengan takjub. Tepat sekali, tidak hanya itu, pertahanan realem Jianglan ini juga sangat kuat. Dalam semua serangan yang saya tahu tidak ada yang bisa menembus pertahanannya, kata Qin Yu dengan percaya diri. Bahkan serangan gabungan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tidak dapat menyebabkan kerusakan pada alam Jianglan. Berbicara tentang ini, saya harus berbicara tentang masalah ketika Kaisar Yu mengejar untuk membunuh saya. Tepat ketika Qin Yu mulai berbicara tentang masalah ini dengan Kaisar Yu, Hou Fei segera menjadi bersemangat dan mengganggu pidatonya.
Mixed Hairbird, lebih baik aku memberitahumu. Saat itu kakak laki-laki hanya naik ke alam abadi dan iblis. Dia tiba di Maple Moon Star. Hou Fei berbicara tentang pertempuran di Maple Moon Star dan kemudian pertempuran di Blue Flame Star. Kemudian dia berbicara tentang pertempuran di bintang Kaisar Tersembunyi, pertempuran yang terjadi di bintang Salju Biru, kemudian bintang Kuning Terumbu disempurnakan dan kematian 26 Kaisar Abadi. Akhirnya dia mengakhirinya dengan serangan diam-diam di Yellowbird Star. Seluruh pidato berlangsung hampir setengah hari. Hei Yu dan Bai Ling terus mendengarkan dengan heran. Hanya setelah waktu yang lama Hei Yu melihat ke arah Qin Yu dan berkata, "Kakak, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu juga menjalani kehidupan yang sulit selama ini. Situasi Anda tidak jauh lebih baik dari saya." Xiao Hei, ceritakan tentang dirimu. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa Anda dikejar oleh orang lain? Siapa yang mengejar untuk membunuhmu? Tanya Qin Yu. Mengenai masalah ini Qin Yu selalu bingung. Menurut spekulasinya seharusnya tidak banyak orang yang mengejar Xiao Hei untuk membunuhnya. Namun 3 kaisar iblis telah muncul sebelumnya. Untuk dapat mengirim 3 kaisar iblis yang hebat untuk membunuh seseorang, tidak banyak orang yang mampu di seluruh alam abadi dan iblis. Hei Yu dan Bai Ling saling melirik. Hei Yu menghela nafas dan berkata, "Menyebutkan hal ini saya sendiri juga merasa sangat bersalah. Setelah saya naik ke alam abadi dan iblis, saya hanya melakukan perjalanan melalui galaksi tempat saya naik dan tidak pernah memprovokasi siapapun. Sayangnya meskipun saya tidak memprovokasi siapapun, seseorang masih menginginkan saya mati. Bencana jatuh dari langit, keluarga Bai yang saya tinggali semuanya dibunuh. Hanya Linger dan aku yang berhasil melarikan diri. Adik Linger juga ditangkap. Bencana jatuh dari langit. Qin Yu dan Hou Fei keduanya mulai cemberut. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Cahaya dingin melintas di mata Hei Yu. Namun jika tebakan saya benar, bencana ini dipersembahkan oleh Zhong Jue. Zhong Jue. Qin Yu melihat Hei Yu. Xiao Hei, Zhong Jue ini adalah seseorang yang memiliki hubungan baik dengan kita. Di alam fana dia telah membantu kami sebelumnya. Selanjutnya dia juga pernah menerima bantuan dari Paman Lan sebelumnya. Dia seharusnya tidak menjadi seseorang yang akan memperlakukanmu seperti itu." Qin Yu sedikit tidak percaya bahwa Zhong Jue akan menyakiti Xiao Hei. "Kakak, setelah aku naik ke alam abadi dan iblis aku telah tinggal di keluarga Bai selama lebih dari 100 tahun tanpa ada yang datang untuk membuat masalah denganku. Setelah itu saya secara tidak sengaja bertemu dengan Zhong Jue. Saat itu saya bahkan sangat senang dan mengobrol cukup lama dengan Zhong Jue. Namun 3 bulan setelah pertemuan kami, pembantaian terjadi pada keluarga Bai." Tubuh Hei Yu sedikit gemetar. "Aku tidak mengenal banyak orang di alam abadi dan iblis. Yang saya tahu hanyalah saudara baik dan teman baik dari keluarga Bai, Linger dan saudara perempuannya. Namun pembantaian itu membunuh hampir semua teman saya. Kakak beritahu aku jika itu bukan Zhong Jue lalu siapa?" Mendengar Xiao Hei mengatakannya seperti itu Qin Yu juga tampak yakin bahwa masalah ini tampaknya benar-benar berkaitan dengan Zhong Jue. Hei Yu melanjutkan, "Selanjutnya aku berhasil mengetahui setelah itu bahwa orang yang menginginkanku mati adalah kaisar dari seluruh klan burung Peng Demon Emperor. Mengapa Peng Demon Emperor yang agung menginginkan aku mati? Aku pun yang baru saja naik dari alam fana tidak pernah menyinggung perasaannya. Selain Zhong Jue yang memegang posisi terhormat sebagai Peng besar bersayap emas, binatang suci super siapa lagi yang akan membuat Peng Demon Emperor mengirim orang untuk membunuhku? Mengapa Zhong Jue ingin membunuhmu?" Bingung Qin Yu bertanya. Pada saat ini Qin Yu yakin bahwa meskipun bukan Zhong Jue sendiri yang menginginkan Xiao Hei mati, kemungkinan itu juga terkait dengannya. "Bagaimana saya tahu?" Hei Yu menggelengkan kepalanya. Bai Ling yang berdiri di samping tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata,
Jika kita harus memberikan alasan maka saya sudah memikirkannya. Saya rasa itu karena identitas Kakak Yu Variation Divine Beast. Selain itu dia harus menjadi Variation Super Divine Beast. Zongjue itu sepertinya takut Kakak Yu akan mengancamnya di masa depan. Qin Yu bingung di dalam hatinya. Menurut kenalannya dengan Zongjue harusnya termasuk tipe orang yang lebih terbuka. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Hei akan mengancamnya, Zongjue kemungkinan masih akan bersaing dengan Xiao Hei secara adil. Dia tidak akan meremehkan menggunakan metode tercela seperti itu. Qin Yu melihat ke atas, Qin Yu juga tidak tahu persis apa peringkat Dewa Binatang Xiao Hei itu. Hanya saja kekuatan serangan yang ditunjukkan oleh Xiao Hei benar-benar sangat kuat, untuk mengatakan bahwa dia adalah Variation Super Divine Beast juga sangat mungkin. Bai Ling mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Dulu ketika Kakak Yu dikejar ada saat ketika dia melawan lebih dari selusin Raja Iblis level 8. Pada saat itu Kakak Yu hanyalah Raja Iblis level 7. Namun dia membunuh mereka semua sendirian, itu tidak masuk hitungan. Hou Fei melambaikan tangannya untuk membantah. Dengan teknik bela diri burung rambut campuran, bahkan jika lebih dari selusin orang mengejarnya dia masih bisa menghadapi mereka. Bagaimana dengan pertempuran sebelumnya, apakah itu dihitung? Bai Ling malah bertanya. Itu harus dihitung. Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. 3 Kaisar Iblis Agung dari sebelumnya, satu adalah Kaisar Iblis level 4, 2 lainnya adalah Kaisar Iblis level 2. Kaisar Iblis tingkat 4 itu bahkan adalah binatang ilahi tingkat tinggi. Xiao Hei bisa bertahan untuk waktu yang lama setelah dikepung dan diserang oleh ketiganya, terutama serangan tombak terakhir, di mana dia berhasil membunuh Demon Emperor mid-level Divine Beast level 2. Dia benar-benar memiliki kekuatan dari binatang super ilahi. Penjelasan Qin Yu sangat masuk akal. Jika Hei Yu adalah binatang ilahi tingkat tinggi, maka sebagai binatang ilahi tingkat tinggi Kaisar Iblis tingkat 1, kekuatannya akan berada pada tingkat yang sama dengan tingkat 2 binatang ilahi Kaisar Iblis tingkat menengah. Sebagai Variation Divine Beast, aku bahkan tidak tahu peringkatku sendiri. Lupakan saja, tidak ada artinya untuk terus membicarakan hal ini. Ketiga bersaudara itu dan Bai Ling sedang duduk di samping danau dengan posisi bersila. Mereka mengobrol lama dan menikmati diri mereka sendiri sepuasnya. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiba-tiba bertanya pada Hou Fei. Qin Yu berpikir sejenak. Dia mengangguk dan berkata, menurut apa yang dikatakan Paman Lan, untuk melihat Lier aku harus membuka seluruh alam Jianglan. Namun saya hanya berhasil membuka lapisan pertama dan saya masih sangat jauh dari persyaratan yang ditetapkan Paman Lan untuk saya. Dan sekarang setelah saya juga bertemu dengan Anda semua saya juga lega. Saya telah memutuskan untuk mulai berlatih dengan tenang di alam Jianglan. Berlatih di sini sepanjang waktu. Hei Yu mengerutkan kening, saya tidak keberatan. Saya sudah mengingat semua 6 teknik tongkat dari area terlarang yang diwarisi. Meskipun pemahaman di alam Jianglan tidak secepat di area terlarang yang diwarisi, tetapi 10 tahun di sini hanya 1 tahun di luar jadi hampir sama. Selain itu saya juga dapat menemukan orang untuk menjadi rekan tanding saya. Kata Hou Fei sama sekali tidak khawatir. Xiao Hei ada apa? Qin Yu melihat bahwa Hei Yu tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Hei Yu dan Bai Ling saling melirik. Akhirnya Bai Ling angkat bicara. Kakak laki-laki Yu, aku terus-menerus mengkhawatirkan kakak perempuanku. Kakak perempuan saya ditangkap oleh Peng Demon Emperor. Meskipun kami telah mendengar bahwa dia ada di sisi Zongjue tapi kami masih tidak bisa tenang. Hou Fei membuka lebar matanya. Zongjue sebagai peng besar bersayap emas binatang ilahi super tinggal di kota kekaisaran klan burung dan dekat dengan istana kekaisaran Kaisar Peng Iblis. Jangan bilang kalian berdua ingin pergi ke sana. Kekuatan Peng Demon Emperor berada di level yang sama dengan Dragon Emperor. Bahkan Kaisar Abadi tingkat 9 bukanlah tandingannya.
Qin Yu teringat adegan di mana Kaisar Naga mengalahkan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik dengan satu kepalan tangan. Kaisar Peng Iblis adalah seseorang yang memiliki peringkat yang sama dengan Kaisar Naga. Bahkan jika naga darah Aowuxu akan dikirim, dia masih jauh lebih rendah dan tidak dapat menandingi dia. Lebih jauh sejauh yang aku tahu, Peng Demon Emperor masih memiliki 3 Kaisar Iblis Agung di bawahnya. Hou Fei ternyata tahu banyak tentang hal tersebut. Burung rambut campuran, kamu harus tahu bahwa klan burung sebanding dengan seluruh alam abadi. Kekuatan mereka ternyata tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda ingin menyelamatkan saudara perempuannya. Tidak mungkin. Hou Fei berkata tanpa sedikit pun harapan, saya juga mengerti itu. Alis Hei Yu sangat berkerut. Namun bagaimana saya bisa membiarkan kakak berada di tangan musuh sepanjang waktu? Hou Fei hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Qin Yu yang terdiam untuk waktu yang lama menepuk bahu Hei Yu, dia berkata, Xiao Hei, aku tahu tentang Bai Ling dan kondisi pikiranmu saat ini. Hanya saja Anda juga harus tahu bahwa jika itu sedikit berbahaya bagi Hou Fei dan saya ketika kami bertemu Kaisar Yu. Jika kita bertemu dengan Peng Demon Emperor, kita akan benar-benar putus asa. Hei Yu mengangguk. Qin Yu melanjutkan, tentu saja saya tidak menyuruh Anda untuk menyerah. Dari saat rumah Bai Ling dibantai sampai sekarang seharusnya sudah lama sekali kan? Lebih dari 100 tahun, Hei Yu menjawab. Sudah 100 tahun. Qin Yu tersenyum. Jika saudara perempuan Bai Ling dibunuh maka dia sudah mati. Jika dia tidak terbunuh maka dia akan hidup setelah 100 tahun. 200 tahun lagi seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun 100 hingga 200 tahun sangat penting bagi saya. Xiao Hei ini adalah alam Jianglan. 100 hingga 200 tahun di dunia luar sama dengan 1000 hingga 2000 tahun di sini. Katakanlah, 1000 hingga 2000 tahun itu cukup untuk memungkinkan kita meningkatkan level kita sampai sejauh mana. Baik, mata Hei Yu dan Fei Fei berbinar. Mereka baru naik sekitar 300 tahun yang lalu. Namun hanya dalam waktu singkat mereka telah mencapai tingkat Kaisar Iblis. Jika mereka masih berlatih selama 1000 atau 2000 tahun lagi, sejauh mana kekuatan mereka akan mencapai? Memikirkannya saja sudah cukup untuk menimbulkan kegembiraan. Jadi saya pikir yang terbaik bagi kita untuk menyembunyikan diri dan berlatih di sini selama 1000 hingga 2000 tahun. Setelah itu ketika kita 3 bersaudara menjadi kuat, bahkan jika kita tidak bisa menandingi Kaisar Peng Iblis itu, kita masih bisa menjaga bawahannya. Kemudian dengan menggunakan alam Jianglan ini kita akan memiliki kualifikasi untuk pergi ke kota kekaisaran klan burung dan menagih melalui itu. Namun dengan kekuatan kami saat ini, saya rasa jika tingkat acak 7 atau 8 Kaisar Iblis dikirim dari kota kekaisaran maka semuanya berada dalam bahaya. Kata Qin Yu sambil tersenyum, bahkan dengan kekuatan saat ini yang dimiliki Qin Yu dia masih hanya mampu menangani Kaisar Iblis level 5 atau 6. Jika 1000 atau 2000 tahun lagi, level apa yang akan dicapai Qin Yu? Bahkan Qin Yu sendiri tidak berani untuk memastikannya. Hei Yu dan Bai Ling saling melirik, komunikasi melalui kontak mata. Akhirnya Hei Yu berbalik untuk melihat Qin Yu. Sambil tersenyum dia berkata dengan keras. Bagus, itu akan seperti yang dikatakan kakak. Kami akan menyembunyikan diri dan berlatih dengan tekun. Setelah kekuatan kita meningkat pesat, kita akan menyerang melalui kota kekaisaran klan burung. Saya jelas juga menyetujui itu. Kata Hou Fei sambil tertawa. Melihat penampilan Hei Yu dan Hou Fei, Qin Yu tersenyum. Dia lalu berkata dengan suara nyaring. Mulai besok kita akan mulai berlatih. Di dalam alam Jianglan 2 rumah besar halaman muncul di samping kediaman Qin Yu. Masing-masing adalah kediaman Hou Fei dan Hei Yu serta istrinya Bai Ling. Hou Fei meningkatkan kekuatannya melalui pemahaman dari pertempuran. Xiao Hei tanpa diduga juga meningkatkan kekuatannya melalui pemahaman dari pertarungan.
Di hari-hari saat dia dikejar, pemahaman pertempuran Heiyu meningkat tanpa henti. Sekarang ketika Hou Fei bebas, dia biasanya akan pergi dan bertarung dengan Xiao Hei setelah menekan kekuatannya ke Kaisar Iblis level 1. Adapun Qin Yu, dia melakukan pelatihan pengasingan. Di ruang pribadi tempat Qin Yu melakukan pelatihan pengasingannya, Qin Yu sedang duduk bersila tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu berapa lama Qin Yu akan terus duduk. Di dalam ruang dantian Qin Yu, sebuah lubang hitam berada di ruang dantian yang tak terbatas. Lubang hitam itu mengarah ke tempat menakjubkan lainnya, ruang pasta tepung. Pada saat ini kesadaran Qin Yu berada di pelabuhan sisi lain lubang hitam. Aku sudah mencapai puncak lubang hitam tahap akhir setelah hanya menyerap setengah hari. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Yu melihat 2 hingga 3 meter ruang miliknya. Di ruang pasta tepung hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jumlah energi lubang hitam emas dalam jarak 2-3 meter itu sangat banyak. Itu sangat melampaui energi dari 3 cincin emas cahaya. Namun saat ini Qin Yu hanya menyerap energi roh elemen dan mengubahnya menjadi energi lubang hitam. Namun energi lubang hitamnya tidak dapat menjadi lebih murni lagi. Bisa dikatakan bahwa Qin Yu telah mencapai kemacetan. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerap, kekuatan serangannya tidak akan meningkat. Tahap ke-7 Dark Star Realm, tahap ke-8 Black Hole Realm. Bagaimana seharusnya tahap ke-9? Kesadaran Qin Yu dengan hati-hati merenungkannya di saluran lubang hitam. Sebenarnya ada 2 ide utama dalam pikiran Qin Yu. Yang pertama adalah membuatnya agar dia bisa menggunakan semua energi di ruang 2 hingga 3 meter itu. Lagi pula energi lubang hitam saat ini yang dia gunakan hanyalah energi dari cincin cahaya. Namun tidak peduli berapa banyak energi dalam ruang 2-3 meter, Qin Yu tidak dapat menggunakannya dan hanya bisa menyimpannya sebagai cadangan. Jika dia bisa menyempurnakannya dan membuatnya lebih murni, dia yakin kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Namun pertanyaan yang sulit adalah bagaimana dia harus memperbaikinya. Opsi kedua, kompres semua energi dalam 2 ruang 3 meter. Kompres mereka tanpa henti. Qin Yu percaya bahwa memampatkan energi menjadi volume kecil akan menyebabkan energi memiliki perubahan mendasar. Namun energi lubang hitam yang dimurnikan dari jumlah energi roh elemen yang tak ada habisnya sudah sangat murni. Qin Yu tidak tahu apa yang harus digunakan untuk mengompresnya lebih lanjut. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Qin Yu terus merenung di dalam hatinya. Banyak ide tidak praktis terlintas di benaknya. Misalnya mengembangkan lubang hitam menjadi galaksi dan seterusnya. Dia bahkan berpikir untuk membentuk alam semesta dan menciptakan lubang hitam lain. Dia memikirkan apa yang mungkin terjadi jika ada 2 lubang hitam di dantiannya. Apakah mereka akan bergabung bersama? Atau akankah mereka runtuh karena pengaruh mereka satu sama lain? Namun Qin Yu tidak berani dengan santai mencoba imajinasi liar ini. Imajinasi yang terlalu fantastis. Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa mereka akan meruntuhkan lubang hitam atau bahkan menyebabkannya meledak. Hasilnya adalah hidupnya akan tamat. Dalam penciptaan teknik bela diri baru, seseorang tidak bisa begitu saja menikmati imajinasi terliarnya. Hanya dengan memiliki kepastian yang cukup seseorang akan membuat keputusan. Ini seperti saat Qin Yu berada di alam fana. Dia tiba-tiba menyadari saat dia melihat evolusi bintang. Pada saat itu Qin Yu yakin dari lubuk hatinya bahwa untuk tahap bintang berkembang menjadi tahap lubang hitam benar-benar layak. Namun sekarang Qin Yu tidak bisa menemukan perasaan seperti itu. Tahap lubang hitam apa tahap selanjutnya? Hari-hari kultivasi melalui pelatihan pengasingan sangat kering dan membosankan. Qin Yu pernah mengingat perubahan bintang-bintang di alam semesta. Dia bahkan telah meninggalkan alam Jianglan sendirian dan pergi ke ruang kosmik untuk melihat ruang angkasa. Namun akhirnya Qin Yu masih tidak dapat menemukan apapun dan tanpa daya kembali ke alam Jianglan.
Setelah merenungkan secara mendalam tentang hal itu selama 10 tahun penuh di alam Jianglan, Qin Yu yakin tentang satu hal, dia untuk saat ini tidak dapat mencapai terobosan. Meskipun saya memiliki kemauan, tetapi saya tidak dapat berhasil. Yang bisa saya lakukan adalah tidak memikirkannya untuk saat ini. Mungkin suatu hari cahaya ilahi akan melintas di pikiranku, Qin Yu menghibur dirinya sendiri. Dalam 10 tahun terakhir ini dia telah memikirkan banyak metode. Namun hanya ada beberapa jenis metode yang bisa berhasil. Hanya saja beberapa metode tersebut benar-benar tidak fleksibel. Qin Yu yakin bahwa jika dia mengambil salah satu metode tersebut dia tidak akan dapat menerima banyak kekuatan di masa depan. Menurut pemahaman Qin Yu, terobosan setiap tahap transformasi bintang akan membawa perubahan yang mencengangkan. Karena aku masih belum mampu menembus teknik bela diri transformasi bintang, jika aku ingin meningkatkan kekuatanku maka aku harus melatih tubuhku. Qin Yu memutuskan dalam pikirannya bahwa tidak peduli apa, dia tidak bisa membuang waktu untuk berlatih. Saudara laki-lakinya sama-sama meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, oleh karena itu dia juga harus berusaha keras. Saat Qin Yu merenungkannya di dalam hatinya, dia berjalan ke kediaman Wulan. "Qin Yu, apa yang membawamu ke sini?" kata Wulan ke Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu melihat Wulan dan matanya bersinar. "Tuan Wulan, menurut saya Anda telah membuat terobosan." Hari ini Wulan dipenuhi dengan senyuman. Dia berkata sambil tersenyum. "Bertahun-tahun telah berlalu, saya akhirnya mencapai level 8 Demon Emperor dari level 7 Demon Emperor. Hehe, untungnya saya berkultivasi di alam Jianglan. Jika saya masih berada di alam abadi dan iblis dengan konsentrasi energi roh elemental di sana, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai terobosan. Dibandingkan dengan alam ilahi, saya menduga bahkan kondisi di alam Jianglan jauh lebih rendah," kata Qin Yu sambil tersenyum. Wulan mengangguk dengan jujur. "Benar, itu jauh lebih rendah, namun di alam ilahi kecepatan kultivasi saya bahkan lebih lambat daripada di alam abadi dan iblis." Qin Yu terkejut. Kondisi alam ilahi lebih baik daripada di sini, jadi mengapa kecepatan kultivasi lebih lambat di alam ilahi? "Jangan bicara tentang alam ilahi lagi." Wulan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Qin Yu juga berhenti bertanya. Tiba-tiba Qin Yu teringat akan masalah yang ada dalam pikirannya. Dia bertanya, "Tuan Wulan, apakah Anda kebetulan memiliki teknik bela diri yang baik untuk melatih tubuh?" "Saya ingin melatih tubuh saya." "Teknik bela diri untuk melatih tubuh?" Wulan memikirkannya sejenak. "Menurut apa yang aku tahu, mereka yang terkuat dalam melatih tubuh mereka di alam abadi dan iblis seharusnya adalah orang-orang dari alam bintang kegelapan." "Alam bintang gelap?" Qin Yu tersenyum tak berdaya. "Mungkinkah Tuan Wulan mengetahui teknik yang digunakan orang-orang di alam bintang kegelapan untuk melatih tubuh mereka?" "Bukan saya," kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu juga tersenyum. Wulan ini sedang bermain dengannya. "Haha, apa yang saya sebutkan sebelumnya hanyalah teknik pelatihan tubuh terkuat dari alam abadi dan iblis. Teknik pelatihan tubuhnya pasti tidak kalah dengan yang ada di alam bintang gelap," kata Wulan sambil tersenyum bahagia. Qin Yu segera menyadari bahwa Yeku adalah Tyrannosaurus Rex yang berasal dari ruang kosmik yang berbeda. Teknik pelatihan tubuh Tyrannosaurus Rex. Dia juga tahu bahwa ketika Aowuxu adalah Kaisar Iblis level 7, kekuatan Kaisar Iblis Yeku level 7 tidak kalah dengan miliknya. Dari sini terbukti bahwa teknik latihan tubuh Yeku sangat kuat. "Maukah Yeku mengajariku?" Qin Yu tidak yakin tentang itu. Wulan berkata dengan tidak peduli. "Itu saya tidak tahu. Seperti apakah Yeku bersedia mengajarimu teknik bela diri?" "Pelatihan tubuh dari klan dinosaurus itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Qin Yu dengan niat segera menemukan di mana Yeku saat ini berada. Sangat membosankan. Yeku saat ini sedang mengangkat gunung setinggi 10.000 kaki.
Dia terus-menerus melemparkannya ke langit dan kemudian menangkapnya. Setelah dia menangkapnya, dia akan membuangnya lagi. Dia bahkan menghela nafas saat dia melempar gunung. Membosankan. Gunung besar terus terlempar seperti ini. Bagaimana cara membuat Yeku mengajarinya teknik bela diri klan dinosaurus? Qin Yu merenungkannya dalam pikirannya untuk jangka waktu yang lama. Namun tidak satu pun dari idenya yang benar-benar pasti akan berhasil. Jika semuanya gagal maka aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Tuan Wulan, aku akan pergi dulu. Qin Yu mengucapkan selamat tinggal. Saya harap Anda berhasil, kata Wulan sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum pahit. Berhasil? Itu akan sangat sulit. Segera setelah itu tubuh Qin Yu menghilang ke udara tipis dan muncul di tempat Yeku berada. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.